Terus ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dimulai mari kita berdoa dulu untuk memulai pelajaran pada siang hari ini. Bisa dipimpin oleh salah satu dari siswanya kemarin. Di tempat duduk siap gerak. Doa mulai. Doa saya. Oke, terima kasih. Untuk kabarnya hari ini bagaimana? Baik, sehat? Bahagia? Sedikit bahagia, Pak. Nah, biasanya habis liburan kan lumayan panjang liburan ini ya. Nah, sebelumnya coba Pak Angga absen dulu. Yang tidak masuk siapa dari 12 siswa ini? Ada yang tidak masuk? Iya, 12 siswa semuanya hadir ya di sini. Terima kasih karena tadi kan sudah dalam keadaan yang sehat juga dan bahagia. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi lanjutan dari pertemuan kemarin. Kemarin kira-kira materinya apa kemarin? Min, betul. Minnya artinya apa? Rata-rata. Nah, setelah itu kita belajar apa? Modus. Terus ini berarti kita belajar median, statistika tentang median. Nah, sebelumnya dulu kamu masih ingat nggak apa itu median? Median waktu SMP. Apa? Nilai Pakai mic-nya nggak apa-apa. Nilai tengah. Nilai tengah, betul, nilai tengah. Nah, di SMK kita juga belajar nilai tengah, yaitu di median ini. Nilai tengah sendiri kalau di kehidupan sehari-hari itu misalkan apa? Setaumu gitu. Nilai tengah misalnya dari apa gitu? Ada yang tahu? Tinggi badan, misalkan sekelas gitu kan? Bukti tadi tinggi badan. Sekelas itu kan macam-macam. Ada yang semampai kan, semeter nggak sampai itu kan. Ada yang tinggi. Nah, kira-kira ada nggak nilai tengahnya, ada nggak di situ? Ada. Terus apa lagi selain tinggi badan? Berat badan itu kan. Biasanya kan yang cewek kurus-kurus, yang cowok ya podo kuruse itu kan. Nek bedane. Nah, di situ. Betul, itu tadi median nilai tengah dari suatu data. Kalau kemarin, kalau min kemarin apa? Rata-rata. Lah kalau modus atau paling sering muncul. Katanya matematika itu. Nah, sebentar. Katanya matematika itu. Nah, sebelumnya kan kemarin kita juga ada video motivasi ya. Dari siapa? Ingat nggak kemarin? TikTok, kelingannya TikTok. Bener TikTok. Yang ngisi di TikTok siapa kemarin? lupa. Menterimu sendiri siapa kemarin? Pak Nadiem. Pak Nadiem. Lah hari ini kan kemarin itu manfaat statistika dan ini lebih mendetail. Itu apa itu matematika dan sebenarnya apa gunanya di kehidupan kita. Jadi yang selain statistika itu juga banyak yang bermanfaat. Nah, kita akan coba lihat video berikut sebentar untuk meningkatkan motivasi dan penasaranmu tentang matematika. Jangan kaget loh, rasa banter suaranya. Itu pelajaran susah yang belajarnya cuma ngitung dan ngapalin rumus-rumus aja. Kalau dari SD sampai sekarang kita masih mikir kayak gitu, artinya selama ini kita udah salah besar. Ya, kita udah salah tidaknya. Itulah yang bikin matematika di sekolah seolah berubah jadi monster menyeramkan. Masa kita menghitung angka-angka atau nyari X dan hilang entah kemana. Ini semua yang bikin kita tersiksa setiap kali belajar matematika. Padahal sebenarnya matematika jauh lebih dari itu.
Maka sekarang waktunya kita mengenal lebih jauh sosok sang monster yang sebenarnya. Sosok yang aslinya gak serem tapi justru indah, tapi tersembunyi di sekeliling kita. Karena dengan mengenal bidang pelajaran ini, artinya kita mengenal bahasa untuk mempelajari alam semesta dan isi menelusuri jejak-jejak rahasia dunia yang tersebar di mana-mana. Dan itu semua hanya akan terjadi jika kita menganggap lebih dari hitung-hitungan dan rumus mata. Bersiaplah memecahkan misteri dunia lewat matematika. Coba tanya ayah kita, di mana dia menyimpan mata perkakas. Ambillah lalu pandangi satu-satu alat yang ada di dalamnya. Kita bisa lihat bentuk mereka yang memang berbeda, tentu juga punya fungsi dan kegunaan yang berbeda. Ada yang sederhana, tapi ada juga yang sangat canggih dan mampu mengangkat benda berkali-kali lipat beratnya. Disadari atau enggak, kotak itu adalah matematika. Ya, matematika itu ibarat kotak perkakas berisi 1000 alat yang punya jutaan kegunaan. Alat-alat inilah yang para peneliti di bidang apapun pakai untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi di dunia. Dari yang paling kecil sekalipun sampai masalah raksasa super rumit. Kalau belum kebayang, coba ambil kunci satu ini. Ia bisa membuka baut di bagian sepeda yang rusak, di truk, atau bahkan mengencangkan baut yang sama untuk bikin bagian-bagian rumah jadi kokoh. Kalau dalam matematika, ambil contoh angka ini. Angka atau istilahnya konstanta matematika yang terkenal banget. Inilah pi, perbandingan antara keliling sebuah lingkaran dengan diameternya. Gara-gara pi ini, kita bisa tahu berapa luas pizza atau bahkan berapa besarnya dunia sekalipun. Karena percaya atau enggak, seberapa besar lingkarannya, angkanya bakal tetap sama. Dan itu bikin kita bisa bikin dan mengukur lingkaran-lingkaran lainnya dalam hidup kita dengan memakai angka ini dalam hitungannya. Begitulah matematika secara sederhana. Ia adalah bahasa universal yang maknanya bisa dipahami dan disepakati oleh semua orang di dunia. Bahasa canggih yang disusun oleh logika sehingga menjadikan sebagai alat yang bisa kita gunakan untuk mecahin hampir seluruh masalah yang kita punya dari dulu, sekarang, bahkan di masa depan. Tapi nggak semudah itu untuk menemukannya. Manusia butuh puluhan ribu tahun untuk bisa mengerti soal matematika. Semua dimulai ketika angka dan konsep soal berhitung belum ada di kepala manusia. Lalu mereka mengamati fenomena di sekeliling mereka, menyadari ada kejadian yang berulang, lalu mencatatnya garis demi garis menjadi pijakan awal untuk aritmatika, ilmu tentang bilangan. Sampai akhirnya bangsa Sumeria mengganti garis menjadi simbol-simbol angka. Mereka menerapkan sistem angka basis 60 yang mereka gunakan untuk waktu, berdagang, membangun peradaban Mesopotamia, dan mengembangkan awal mula cabang ilmu matematika lainnya, geometri. Aritmatika dan teori tentang angka yang berkembang. Di era ini, para filsuf Yunani mengembangkan logika, cara berpikir untuk mencapai kesepakatan tentang kebenaran. Lalu, Plato mengamati semua unsur yang ada di bumi dan menafsirkannya ke dalam bentuk-bentuk 3 dimensi. Pemikiran itu sampai kepada Euclid dari Alexandria yang kemudian mendalaminya, lalu mencatatnya dalam 13 buku tentang geometri, kumpulan buku yang masih relevan hingga saat ini. Sampai akhirnya manusia naik level dalam berhitung. Bangsa Romawi menciptakan sistem penomoran lewat alfabet. Masalah lalu timbul, angka yang mereka punya ternyata memiliki keterbatasan. Mereka kesusahan menghitung angka-angka super besar. Bagaimana cara mengatasinya? Penemuan angka nol lah yang mengubah segala. Randipan. Benda bulat ini punya peran maha penting yang bikin kemajuan matematika melesat. Manusia akhirnya bisa menghitung jauh lebih besar dan kompleks. Dari sini, aljabar lahir di dataran Timur Tengah dan ilmuwan jenius Al-Khawarizmi yang membahasakan ide abstrak dan meringkas kata-kata menjadi formula persamaan matematika. Ilmunya kemudian dibawa jauh hingga ke Eropa. Di sana, dunia semakin berubah dengan cepat, secepat apel yang jatuh dari dahan pohonnya. Fenomena itu diamati oleh Isaac Newton, pemikir besar yang lalu menemukan kalkulus, sebuah cara untuk mengukur seberapa besar perubahan itu terjadi pada benda-benda. Dengan cara pengukuran ini, matematika membantu bidang ilmu lainnya berkembang besar menciptakan industri yang jadi awal peradaban modern.
Dan kini, setelah mengamati ruang di alam semesta, manusia lalu menciptakan dunianya sendiri yang mereka bangun dengan angka 0 dan 1, mencampurkan segala penemuan matematika dari era-era sebelumnya dan mencampurnya dengan penemuan-penemuan baru di era modern, membuat prediksi dan menciptakan peluang yang tak terhingga untuk penemuan-penemuan baru di masa depan. Jatuh cinta pada matematika itu bukan tidak mungkin. Ibu Vivi Alatas contohnya. Beliau adalah ilmuwan matematika yang dari awal terpesona pada angka dan logika. Masa kecilnya di sekolah dikelilingi oleh orang-orang yang membuatnya tertarik pada pelajaran yang dianggap susah ini. Jadi sejak kelas 2 SD kan anak-anak tuh sering ditanyain cita-citanya tuh mau jadi apa. Kebanyakan zaman saya dulu kalau ditanya nggak jadi dokter, jadi insinyur. Tapi saya bilangnya mau jadi ahli matematika. Sok tahu. Padahal mungkin nggak tahu ahli matematika itu apa. Cuman dari kecil saya sudah sangat tertarik dan senang pelajaran matematika. Ditambah lagi saya beruntung hampir selalu guru-guru matematika saya bukan hanya pintar, tapi orang-orang yang menyenangkan, orang-orang yang pribadinya itu membuat Kayak saya Melinda, memiliki Podo Melinda. potensi Podo Melinda. matematika yang membuat mereka menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan. Beranjak remaja, kecintaan itu makin besar. Ibu Vivi lalu kuliah di jurusan matematika di salah satu kampus terbaik di Indonesia. Rahasianya mencintai matematika hanya satu, tidak gampang menyerah ketika ditantang masalah, terus mencoba, bertanya, dan mencari jawabannya. Mungkin semua itu tentang tekun, kelas teliti, latihan terus-terus ya. Saya ya pada saat zaman saya itu ya seringnya beli kertas yang banyak, dicoba. Kemudian alhamdulillah tadi guru-gurunya itu memberi kesempatan untuk tanya, untuk protes, untuk mencoba lagi. Bahkan di antaranya belajar juga ambil dari buku-buku yang tidak disuruh dibeli di sekolah. Ya matematika seperti apapun yang lainnya, ada pepatah bahasa Jawa, Poetik Tresno Jalaran Soko Kulino. Love is a habitual process, artinya tambah lama dicoba, tambah kelihatan indahnya. Seperti Fajar itu. Seperti Fajar. Ibu Vivi terhadap matematika di kampus bergengsi di Amerika Serikat, Winston University. Kampus yang juga alma mater dari idolanya, seorang fisikawan hebat bernama Richard Feynman. Ibu Vivi lalu lulus dan bekerja di Bank Dunia sebagai ekonom yang menerapkan model matematika untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Jadi saintis di zaman ini gimana aja nggak susah, karena sekolahnya ada di mana aja. Artinya banyak sekali hal-hal asalkan niatnya kuat. Nah, yang tadi terus istiqomah, tekun, telaten, teliti, kita mau belajar apa aja kan. Dari mulai kayak Khan Academy, Coursera, YouTube, Google, mau belajar apa aja ada. Yang penting terus mau dan percaya bahwa mampu. Kalau saya pikir semua orang bisa pintar, semua orang bisa menyukai matematika dan bisa matematika. Mungkin yang harus ditekankan adalah dasar-dasarnya kuliah, sehingga nggak keburu nggak suka duluan. Kalaupun nggak suka duluan, banyak cerita orang-orang yang terus mencoba melihat akhirnya bisa melihat keindahannya. Kenapa belajar sains, belajar matematika penting saat ini? Dunia berubah. Sekarang ini era yang disebut dengan 4.0, digital teknologi dan sebagainya. Artinya yang harus kita lakukan, saya selalu bilang, revolusi mental yang paling penting adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, kita lihat ke depan bahwa kebutuhan akan sains, teknologi, math itu sangat-sangat penting kalau Indonesia mau tidak ketinggalan. Bagi Bu Vivi, karir sebagai seorang matematikawan sangat terbuka lebar. Ketakutan bahwa belajar matematika susah bekerja itu pandangan musang. Kenyataannya di dunia yang penuh dengan data dan statistik, belajar matematika adalah investasi penting untuk masa depan. Bukan cuma di Indonesia, dunia butuh lebih banyak mathematician, dunia butuh lebih banyak orang yang terus mungkin juga bukan cuma
bukan cuma matematika per se yang Renaissance man women yang mau mencoba merangkum melihat semuanya. Bukan kelebihan kalau matematika disebut sebagai bahasa universal atau kode tentang alam semesta. Richard Feynman pun bilang mustahil untuk memahami dan menjelaskan keindahan dunia ini tanpa memahami matematika. Begitu pentingnya matematika. Mungkin nantinya kita lah yang mesti mulai mengubah cara pandang terhadap matematika. Pertama, dimulai dengan gak nganggep lagi matematika cuma sekedar hitung-hitung dan hafal rumus saja. Kedua, kita mesti tahu kalau matematika itu bahasa yang punya aturan-aturan jelas, maka biar paham cara pakainya kita mesti kuasai dulu konsep-konsep besarnya. Baru dengan begitu, senjata kita akan lengkap dan siap melakukan masalah sebesar apapun nanti. Karena kedepannya senjata matematika itu emang semakin begitu ya. Banyak yang nganggap kalau belajar matematika itu nggak ada gunanya. Itu mungkin aja benar kalau kita belajar bidangnya itu aja. Tapi mungkin yang penting bukan mau kerja jadi apa kalau belajar matematika, tapi pekerjaan apa yang butuh kemampuan matematika nantinya. Biar gampang, saya ini kayak nyiapin bekal untuk pergi ke hutan yang gelap. Kita nggak tahu harus belajar apa yang kita nanti di depan, makanya mesti nyiapin bekal yang cukup untuk siap ngadepin apapun. Dan percayalah, matematika bakal jadi bahan baku yang bakal digunakan untuk bikin senjata apapun nanti. Sama kayak analogi di awal, jadi ahli matematika itu jadi orang yang bikin alat yang bakal dipakai oleh kita manusia untuk menyelesaikan masalah dan mengerti tentang dunia. Sekarang lihat keluar jendela. Bayangin nih, kalau seandainya aja matematika nggak pernah kita temukan, semua itu berubah begitu aja. Ya, karena semua itu dibangun oleh matematika. Tanpanya, ilmu-ilmu yang ada kayak fisika, kimia, biologi, bahkan sejarah mungkin nggak akan pernah berdasarkan semaju sekarang. Pada akhirnya, ketakutan yang masih ada sampai awal video tadi, semoga bisa. Sekarang kita tahu kalau matematika itu ada yang mana. Matematika lah yang bikin manusia bisa mencatat, menghitung, dan mengukur hal apapun. Karena kita tidak akan pernah memahami sesuatu apabila tidak mengukurnya. Dan inilah kenapa ada satu bidang ilmu yang begitu erat dengan matematika, sebuah bidang ilmu yang ibaratnya jadi detektif yang menyelidiki semua. Oke. Dari video ini berarti kan kita tahu matematika itu kira-kira udah dipelajari sejak kapan? Zaman dulu ya, bener, zaman dulu. Zaman apa? Zaman batu. Nanti kamu nek tahu pinipin tuh kan, ada puluh itu kan. Nah, itu kan juga berarti sejak zaman dahulu itu memang matematika sudah dipelajari, cuma progresnya itu yang bikin jadi seperti sekarang. Salah satu tadi manfaatnya apa? Salah satu aja manfaatnya apa? Belajar matematika? Bisa apa? Mempermudah pekerjaan. Mempermudah pekerjaan. Apakah harus pekerjaan matematika? Enggak, bermacam-macam toh. Nah, dan tadi kan ketemu juga di zaman yang agak modern bahwa matematika itu jadi kode apa? 1, 0, ya kan? Penemuan angka 0 tadi kan membantu kan? Nah, berarti kalau kamu dapat nilai 0 nggak usah khawatir kan? Karena pada akhirnya nanti 0 itu bisa jadi motivasi untuk nilainya lebih baik lagi. Namanya juga kehidupan itu. Bagus lagi apa tadi kan 0, 1. 1 dan 0. Berapa nilai nih? 10. Nah, berarti kan nilainya sudah sempurna. Padahal nilai maksimal 100 ya kan. Jadi belum sempurna lagi. Next. Nah, ini lagi yang seperti akan kita capai, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, yaitu menjelaskan pemusatan data tentang median tadi. Median apa kan udah beberapa paham. Mencari nilai median, kemudian permasalahan kontekstual dengan median. Hari ini kita full median di sini. Tujuan pembelajaran ini ada berapa? Kemarin Rosid menghitungnya agak luput. Berapa Rosid? Dihitung aja tujuan pembelajarannya berapa? 6, betul. Ada 1 menjelaskan ukuran, 2 menerapkannya dengan tepat, dan seterusnya. Ada 6 tujuan yang kita capai dari pembelajaran hari ini. Nah, kegiatan hari ini nanti
Pertama itu pretest dengan kuisis, nanti bisa disiapkan HP-nya anak-anak. Kemudian kedua membentuk kelompok, ada perubahan karena juga ada perubahan nilai dari post-test kemarin. Jadi dari minat bakatnya dengan nilainya nanti dikelompokkan secara heterogen. Kemudian mengakses Canva untuk modul dan LKPD, presentasi, kemarin kan baru satu yang presentasi ya. Nanti coba kita dua kelompok, apakah nanti bisa. Terakhir post-test seperti kemarin, nanti dikerjakan di buku, difoto, dikirim ke Google Form ya. Terakhir nanti kesimpulan dan refleksi bersama-sama. Ada pertanyaan dulu tidak? Tidak, easy kan di sini nanti? Easy. Nah, pretest. Mari kita coba untuk kuisisnya, nanti linknya sudah Pak Angga share di grup. Oke, dibuka dulu HP-nya. Astagfirullahaladzim. Oke, linknya sudah Pak Angga share di grup. Silahkan bisa diklik, dipencet klik. Oke, Bekti sudah masuk, Rizky sudah, Marcella sudah. Oke. Masih ada yang muser-muser? Ya. Bisa kak. Kemarin Rizal bisa loh. Iya. Nah. Loh. Sabar ya pak. Sudah. Oh. Wah, punya tadi transparan model baru berarti. Oke. Sudah ya berarti? Oke. Mari kita coba. Mari kita coba. Yuk. Ayo. Sudah, oke, mari kita coba. 1, 2, 3. Belum. Oke, mulai. Yuk. Yuk, cepet-cepetan yuk. Soalnya hanya sedikit. Iya. Rizky nge-lag ini Rizky. Oh sudah. Oke, Bekti naik. Rosid nomor 3. Wih. Ayo Sid, buktikan kepada teman-temanmu Sid.
Wih, nomor 2 loh nih ya. Yuk. Asik Bekti nomor 1. Rosid nomor 2. Wih, ini Rosid meningkat sekali. Rizal naik, Rizal naik. Melinda naik. Dicek no, dicek no. Kurang 1, kurang Ridho. Sudah semua? Kita cek nomor 3 Ridho, nomor 2 Alpi, nomor 1 Bekti. Ya, kita tepuk tangan buat kalian semua, gitu. Ya, impresif ya gitu. Iya. Nih, master nih. Jadi 100% betul kalau seperti itu. Bisa dicek kan ini kan loh. Tadi Rosid lumayan loh, ini peningkat sekali loh. Kemarin nomor berapa set kemarin sih? Keren lah. Tadi tentang ini cek kemampuan awal untuk materi apa? Tadi yang mau kerjain apa? Median. Nanti teori-teori tentang median waktu dulu SMP. Ternyata kan juga alhamdulillah banyak yang ngerti, tapi yang nggak ngerti atau yang masih keliru juga tidak sedikit. Nanti kita coba kuatkan lagi pada pembelajaran hari ini. Terima kasih, ini saya exit dulu. Nah, kita kembali ke TV, ya kan bisa. Jadi kita kembali ke TV. Tuh, setelah pretest tadi, apa yang kita lakukan? Urutan pembelajaran hari ini tadi setelah pretest, yaitu kita membentuk kelompok. Tadi kan dari minat bakatnya sama nilai post-test yang kemarin itu ada kelompok baru. Nah, karena kan pasti juga dari kalian ada yang nilainya lebih baik, ada yang masih stuck seperti itu. Nah, silahkan untuk berkelompok. Nanti kelompok 1 itu bisa di meja yang sini, kelompok 2 meja yang di sebelah belakang situ, nomor kelompok 3 di sebelah sini. Silahkan bisa membentuk kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3. Sudah, nah ini kelompok 1, nanti kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, sama seperti kemarin, yang untuk link modulnya, modulnya bisa kalian cek di grup, sudah Pak Angga share. Atau nanti jika itu masih kurang, istilahnya kurang maksimal, kamu juga bisa browsing untuk materinya. Jadi manfaatkanlah teknologi yang kamu punya. Lah yang ini link ELKPD-nya sudah Pak Angga share per kelompok. Silahkan yang kelompok 1 dibuka kelompok 1, kelompok 2 jadi buka kelompok 2, kelompok 3 buka kelompok 3. Oke, sudah dibuka. Tuh. Ini sama nanti Pak Angga bantu kalau ada yang kesulitan dengan sinyal.
gila lu ya. Karena akhir-akhir ini sinyal sedikit bermasalah gitu. Apalagi DE sebelah dewe padahal. Oke, itu bisa kalian tulis. Yang pertama apa? Saya bukakan. Nih, kelompok 1. Oke, betul. Kelompok 1 ditulis namanya Rizal, Sela, seperti itu kan. Nanti nama kelompoknya bebas. Kemarin kalau nggak salah itu Cikiwir ya. Nanti boleh diganti yang baru juga nggak apa-apa. Sekreatif kalian. Kelompok 2 B. Nah, B itu apa ini kelompok 2 itu? Oh, baru. Oh, sudah bekti saya. Kelompok 3 W. Satset itu. Dan tiap-tiap anak-anak juga bisa ngisi, nggak usah rebutan pakai HP-nya sendiri-sendiri, ya kan? Sekarang kan sudah punya HP semua, bahkan tadi ada yang casingnya juga transparan, ya kan? Canggih sekali itu tadi. Oke, menulis kelompoknya sudah selesai belum? Aku udah bocor. Ini Mawar Melati, semuanya indah nasi Iya, liwet. pokoknya kalau bagus semuanya indah. Kan mawar melati semuanya indah. Mawar mati semuanya indah. Mawar. Ini kelompok kakek-kakek, nih kelompok 3. Kakak. Pokoknya berarti mawar toh? Urusan ya. Ini urusan ya. Mungkin lebih baik Melati. Kalau Mawar tuh seperti yang di TV-TV itu loh. Ya sebut saja saya Mawar tuh. Lebih baik kelompok 1. Dan ini Mawar ya ini ya. Berarti ini aman ya ini ya Mawar. Ini nggak apa-apa. Oke, sudah semua? Oke, kelompok 1 nama kelompoknya apa? Mawar. Kelompok 2 Melati. Kelompok 3 Semuanya indah. Semuanya indah. Wah, dua. kelompok 3 apa tadi? Semuanya. Loh, sama no Mawar Melati. Waduh. Ya wes, kamu Nah, nanti dikira kakek Melati dikira. Aku innalillahi. Astagfirullah wis. Kami dari kelompok astagfirullah. Enggak apa-apa. Oke. Ini ya KD-nya di sini bisa dibaca yang seperti Pak Angga tampilkan di PowerPoint tadi. Nah, kemudian ini ada permasalahan pertama. Jadi kita pembelajarannya kan menggunakan PBL, yaitu Problem Based Learning. Jadi kita belajar berdasarkan masalah. Kenapa itu Pak Angga gunakan? Karena itu membantu kalian kreatif dan lebih intelek dalam memunculkan jawaban-jawaban dan ide masalahnya. Meskipun kalian hidupnya sudah banyak masalah, tapi insya Allah nanti untuk masalah matematika ini bisa diselesaikan dengan baik. Tadi notice nggak itu? LKPD-nya bentuknya apa? Gambar-gambarnya. Apa? Gambar-gambar di LKPD tadi itu apa? Ada yang bisa jawab gambar-gambar LKPD-nya? Planet. Banter nggak apa-apa, mikrofonnya nggak denger nek pelan-pelan. Nah, planet. Video tadi juga jelasin tentang planet nggak? Ya, planet apa? Pinter. Apa planetnya mau? Bumi. Bumi tadi kan nemu apa? Pi kan? Ini semua penganut aliran bumi bulat toh? Bukan bumi datar toh ini? Bukan. Nah, ini ada permasalahan pertama yaitu tentang dalam galaksi Bima Sakti terdapat matahari dan 8 planet.
Coba kamu urutkan dengan urutan pertama matahari kan sebagai pusatnya ya. Kemudian selanjutnya planet pertama yang paling dekat dengan matahari dan seterusnya. Nah, kira-kira coba kamu jawab pertanyaan berikut. 1. Berdasarkan jarak, jika matahari merupakan urutan pertama, posisi tengahnya merupakan planet apa? 2. Berdasarkan besarnya dari matahari dan 8 planet, manakah yang menempati posisi tengah jika diurutkan paling besar? Nah, ini sudah tak kasih gambarnya planetnya. Ini kan. Nah, kamu bisa nanti urutkan dulu yang pertama. Nah, urutan planet itu apa saja? Merkurius, Venus, Arcturus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, nanti kamu urutkan yang paling dekat sampai paling jauh dari matahari. Keren, Johan. Surah ini lho, cuma ya. Yang kedua nanti berdasarkan besarnya dari matahari dan 8 planet, manakah menempati posisi tengah jika urutan dari paling besar? Paling besar apa? Jupiter. Dari matahari dan 8 planet. Matahari kan cabangnya banyak kan, besar ya kan di situ. Matahari department store ya di situ. Nah, nanti itu kalian kerjakan, di akhir kita coba dipresentasikan juga. Kemudian ada pertanyaan juga, pertanyaan pamungkasnya, apakah saya ketutupan, nilai tengah artinya sama dengan membagi 2 sama besar. Nah, kalau kemarin kan apakah rata-rata sama dengan apa? Kemarin paling banyak. Misalkan kan rata-rata muridnya cowok, kebanyakan muridnya cowok, padahal artinya berbeda. Nah, ini apakah artinya sama atau berbeda? Nanti coba kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Nah, 3 soal ini dikerjakan di kolom bawah, ada 1, 2, 3. Oke, bisa dikerjakan dulu untuk permasalahan pertama. Silahkan dikerjakan. Langsung dikerjakan. Ini ya kelompok 3. F. Oh, F apa ini? Ini dijawab juga yang ini. 1, 2. Jadi ini jawab ini kan. Nah, yang ini satunya dijawab. Di situ juga. Ini kan tak bikin besar nih biar bisa. Tiwas diurak gede ya. Nah, ini nanti kolomnya ini, yang di sini. Nanti menjawab dulu yang nomor 1. Terus menjawab yang nomor 2. Kemudian pertanyaan pamungkasnya tadi di bawahnya situ. Sip. Ini dia perkonono kayak Nah, yang ini tadi coba lihat. Nah, ini kan, kolomnya kan besar untuk jawab. Nah, nanti di sini nomor 1 taruh situ, kan di situ. Nomor 2, kemudian terakhir pertanyaan pamungkas ini di bawahnya situ. Nomor. Ada pertanyaan tidak? Boten lah. Oh, iya. Nomor gimana? Iya. Pesan anteng-anteng saja, aman. Apa ini? Kok bisa? Sinyal. Temannya bisa kabeh? Oh, ini bisa semuanya. Nah, itu bisa no. Pakai email, Irfan bisa. Aman. Anu nggak usah kayak tadi. Jadi ini kan. Nah. Lah sambil capek. Nah, tinggal sini gitu ya diskusinya ya. Oke guys.
kelompok intelek-intelek. Urutan pertama posisi tengah. Sudah? Merupakan planet apa? Belum. Ini loh, urutan matahari. Ini loh. Oh. Oke, dilihat waktunya ya. Ini sudah 5 menit kan. Ada waktunya, nanti kita sampai setengah 4. Urutan planet. Terus Venus kita bumi. Venus. Ya. Budi kan? Iki Mars. Oh. Di Merkurius. Ini udah. Merkurius. Jelek dhewe. Kalau mungkin yang sudah bisa lanjut ke permasalahan kedua. Yang masih di permasalahan pertama diselesaikan dulu. Satu. Ya. Apa? Venus. Venus. Ya, 5 kali Venus. 5 nya bumi kan. dudukan ya. Uranus apa Neptunus? Uranus. Uranus sih baru Venus. Oke. 6 Neptunus. Itu Mas. Nah, 8 untuk yang sudah permasalahan 1 di permasalahan 2, Pak nggak bacakan juga aja. Ya. Jadi oke, bisa dibaca permasalahan kedua. Coba yang sudah tadi kelompok 1 kan. Dibaca aja permasalahan. Soalnya. Iya. Ari, Bunga, Koko, Dedi, Ellen merupakan Didi. 5 orang besti di kelasnya. Mereka diminta untuk berbaris berdasarkan ketinggian dari yang paling pendek sampai paling tinggi. Siapakah yang berada di tengah? Ari 175, Bunga 155, Koko 170, Didi 165, Ellen 160. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Nah, itu cukup kalian geser-geser mudah, tidak usah terlalu ribet untuk ngurut kayaknya, untuk mengurutkannya. Digeser mana yang dari yang paling tinggi atau dari yang paling pendek, dilihat pertanyaannya. Ya. Karena kadang tuh gambar menipu, kayaknya tinggi yang mana, ternyata ukuran tingginya beda. Jangan lupa dijawab pertanyaan di bawahnya. Jadi yang di tengah adalah siapa? Yang di tengah Didi. Didi and friend gitu. Ada masih bingung. di tengah Bingung kelompok nggak? malah ditulis Jawab Yang diminta apa? Pertanyaan nomor Didi 1. sopo? Hah? Ya kan ganti. Iya. Nah, tengahnya apa? Oh, urutin gini. Oh. Makanya kok panjang mentak kira-kira apaan lho, Mbak Raja? Betul. Rizky nganti gedek-gedek dulu. Yang kelompok 2 untuk yang tinggi badan sudah? Sudah. Dicek dulu pertanyaannya. Dari yang paling tinggi apa dari yang paling pendek? pendek sama dari paling tinggi. Mm-mm. Di tengah. Nah, Paling pendek. ngurutkannya dari yang paling itu tinggal digeser-geser. Koko, Ari. Didi
Bumi. Venus. Mars. Lihat pertanyaannya aja, dimintanya dari apa? Hah? Dari yang paling sini paling pendek. Ini pertanyaannya gitu tadi Paling saya. pendek sampai paling Ah. Iya, tinggal digeser-geser aja. Berdasarkan besarnya dari matahari dan delapan bulan, manakah yang menempati Oh, ini rumusnya, posisi weh. jika Sip, di- sip. Saya kemarin kan pakai ini. Sip, sip. Nah, iya, siji, loro, telu, papat, lima, telu, enam, tujuh, siji. Iya. Oh, no, tambah no, kan dalam apa? Jutaan ya. Mm-mm. Oke, masih bergulat di permasalahan 2. Alhamdulillah. Sini. Ini masuk permasalahan ke berapa? 3. Ya. Ini masuk permasalahan ke berapa? 3. Oke, kelompok 2 coba dibaca permasalahan ketiga. Pakai mic coba dibaca permasalahan ketiganya. Siapa yang mau mewakili? Roset, oke. Silakan berdiri dan dibaca soalnya, nggak apa-apa. 9 orang anak Pakai mic. menghitung. Pakai mic. Nah, 9 orang anak menghitung jumlah uang THR yang mereka peroleh pada saat lebaran. Setelah selesai, diketahui jumlah uang THR masing-masing anak sebagai berikut. Raihan 100.000, Galih 50.000, Rashid 80.000, Sarah 150.000, Amin 200.000, Farel 50.000, Willy 85.000, Badrun 140.000, Nadia 150.000. 1. Tentukan median dari jumlah uang THR tersebut. 2. Jika ada satu orang anak yang bergabung yaitu hari dengan jumlah uang THR sebesar 120.000, maka bersama median. oke, terima kasih Roset. Pertanyaan Pak Angga, ada berapa anak di situ? Ada berapa anak Roset di situ? 9. Itu ada tulisannya ya Mas Roset. 9 orang anak menghitung jumlah waktu. Nah, setelah kasus 2 jadi berapa anak? Gimana Pak? Setelah kasus 2 jadi berapa anak? 10. 10. Lah kira-kira median dari 9 anak dan 10 anak apakah sama? Beda. Beda. Rumusnya apakah juga sama? Sama. Oke, coba dicek. Jadi mencari median dari 9 dan 10. 9 itu kan bilangan apa? Ganjil. 10 bilangan apa? Genap. Bisa kalian cek di yang Pak Angga share kemarin untuk modulnya, modul atau yang note catatan baru kemarin juga ada di situ. Yang pas pelajaran kemarin. Ini mantap nih, sudah ketemu jawabannya. Tenang, kelompok 3 tuh masih di tinggi badan kayaknya. Ha. Oh, sudah sampai hot sok. Habis ini sok lah hot. Sudah. Kelompok 3 itu cepet ya, sat.
ini. Ya, sebentar ya. Bentar ya. Bentar ya. TB itu apa kan? Takut banget itu kan. Enggak toh ya. Lah itu kan di sini ditanyakan. Nah, betul. Kamu cari yang di modul dulu ada. Oh, yang dulu. Yang di grup. Kan ada. Oh, hapus. Wih, HP baru. Cah. Mantap, yang e-modul. Lagi atas lagi. Kebanyakan dah kayaknya dah. Sip. Tak kirimkan lagi. Modul online-nya Pak Angga up lagi ya di grup, itu bisa diakses, sudah Pak Angga up. Bisa dibuka enggak? Atau tak kirim lagi? Kan siapa tahu HP-nya baru kan nggak keluar di situ ya kan. Ya. Ya. Tulis rumus median. Oke. Ini kan tunggal atau berkelompok? Berkelompok. Ya, berkelompok. Coba dicek di sini. Kalau berkelompok itu kamu bisa mencari rumusnya. Median, cari dulu median aja. Median. Nah, yang berkelompok ada rumusnya tidak? Di zoom? Ada. Bisa nggak? Oh ya, ini nggak bisa. Nah itu rumusnya yang depan apa kira-kira? TB. Nah, nanti jangan lupa ditulis keterangannya kan. TB itu apa? Terus N apa gitu. Kalau ini kan kelas MM. Ini MM. Dari sini TB-nya mana? Oh, ini kelas apa? Dari sini TB-nya mana? Tinggi banget. TB, takut banget sih TB. Iya. Ini TB toh. Nah, paling enak itu kamu juga bisa searching TB itu yang mana? Kan ini banyak banget nih TB kolomnya. Nah, TB-nya itu yang di mana? Median mau apa, Han? Median. Median. Min apa mau min? Modus. Sama. Itu Paling banyak betul lah median yang kita pelajari hari ini. paling besar. Median. Apa coba median sih? Ya, sebentar. Nilai tengah. Nah, nilai tengah. Dari sini kira-kira nilai tengahnya tuh mana kan? Yang kolom pertama, oh Berarti frekuensi. dari yang paling kecil dulu kan dulu. Oh, ini udah urut belum? Belum. Udah. Hah? Belum. Nah, yang ini isinya 1. Yang ini 2. Nah, kan berarti jumlahnya ada berapa totalnya? 40. Nah, medianya otomatis di angka berapa? Tengah-tengahnya. Nah, itu di sebelah mana? Ini 1, ini 2. Kan dia pakai sih berarti. Betul. Berarti sampai sini 1 sampai sini jadi 3. 1 tambah 2. 3 sampai sini jadi 10. Sampai sini jadi. Nah, kira-kira 20 itu masuk di mana? Yang ini atau yang ini? Nah, berarti sini nanti kamu nyari TB-nya tepi bawahnya yang angka berapa? Berarti kan medianya di mana? Di sini. Yang sini juga sama nanti. Sip. Ya.
Iya. Ini yang TB kan yang tepi bawah. FK berarti kan frekuensi kumulatif. FM yang medium. Terus yang P itu ada ya N-nya gimana Pak? N itu biasanya apa nih? N. Menurutmu? Emang kan N. N ini apa nih? Fisika no. N itu apa? N. Ini Biasanya N sama dengan sama dengan nilai hasil. bukan. Rata-rata tuh loh. Sigma dibagi N. Yang kemarin. Coba kamu browsing N tuh melambangkan apa gitu kayak MTK. Browsing aja nggak apa-apa. Anu kan lo lali aku lah. Ini tulisan itu. Nitrogen. Hah? Nitrogen ya. N dalam Pom bensin. N dalam matematika kan? N dalam matematika. Nilai. Barisan deret aritmatika. Lah, Bukan dong. iki lho. N. Yang bingung tadi mana kamu nyari? N. Ini kan N dibagi. N itu kan N iki. nah jumlah. Ngiling-ngiling lagi. N itu kan mesti keluar terus toh? N. Oke. Oke. Ini berdasarkan nilai yang sama tadi loh. Yuk sampai sampai soal hot no, luar biasa nih. Cepet nih. Sampai sini ada yang dibingungin. Ini diisi apa gitu kan? Artinya nggak ngerti. Di modul yang Pak Angga share. Itu kan kalau yang di situ baru rumus tok. Yes, dibuka coba. Ini kan boleh kok. Mana? Pere enggak bisa. Enggak apa-apa gitu. Cari median. Akad motor. Login wes sulit. Itu deh. Nanti Pak. Itu. Ya, ini kan ada Berapa? median. Nah, ini kan TB itu apa? Nah, tepi bawah, bukan takut banget ya Mel gitu. TB itu tepi bawah. Nah, Tepi bawah. contohnya di mana? Ada di sini. Nah, ini kan udah ada contoh latihannya. Bisa kamu pelajari. Di e-modulnya pun ada contoh latihannya kalau kamu kebingungan langkah apa yang kamu lakukan. Ini ditentukan tuh. Iya. Arti. Ini Ini bentuk. kelas 12 mm. Dari ini nah TB-nya mana? Ini tepi bawah. Loh makanya fungsinya berkelompok diskusi gitu. Nek kamu nggak berkelompok diskusi, isane iso luput dhewe lho. Itu nah TI itu dari yang ini histogramnya. Itu dari tabelnya. Nah, itu. HP-nya 4 ya kayaknya. Iya. Yang ini nah TB-nya ketemu berapa gini di modulnya ada latihannya mana modul yang tadi Pak Angga kirim Ya bingung. Yuk. Yang ini. median Oke. Median. Ini median. Nah ini kan ada latihannya juga nih nah, kamu bingung Kerja kelompok. modus ini modus apa median Median tadi. nah ini maaf ini nah TB itu dari mana kan ini bisa kamu pelajari sih. TB tadi apa TB tadi apa median tadi apa Nilai tengah. sip nah, data ini tuh jumlahnya berapa Jumlah. Ini sama ini. Nggak, datanya ini jumlahnya ada berapa 8.
8. 8 apa berapa? 8. 40. Jumlah 40 jumlahnya, Pak. Jumlahnya berapa? 40. Jumlah. Jumlahnya berapa? 40. Nah, kira-kira nilai tengah dari 40. 20. Nah, ini kan urut kan? Angka ini tuh Bagi lo toh. nah, angka ini kan 61 sampai 65 itu ada satu tok. Nah, 66 sampai 70 ada berapa? 2. Sampai sini kita udah punya berapa? 3. 3. Sampai sini punya 10. sampai sini. Nah, sampai sini 6. berarti 20 itu ikut yang di mana? Kalau tengah-tengahnya 20. Ikutnya sini. Yes. Ini kan berarti Ya. nilai tengahnya di antara berapa? 81. Nah, TB tadi apa? Tepi bawah. Tepi bawahnya berarti berapa? 81. Iya, tepi bawah. Bawah dibaca lagi, tepi bawah itu apa? Jumlah Tepi bawah. 20. Tepi bawah di modulnya berarti mana? Ya Allah, ya Allah. Iya yang ini. Iya, tepi bawahnya kan di sini. Tepi bawahnya di sini. Nah, tepi bawah di siapa ini? Yang ini. Ya. Tapi bawahnya berapa? Nah, jadi median tadi apa? Nilai tengah. Nilai tengah. Jumlahnya ada berapa nih? 40. Sip 40. Nah, jumlah 40. Nilai tengah dari 40. 20. Kalau di sini angka nilai 1, nilai tengah dari 40 berapa? 20. 20. Enggak. Nah, ini kan ada satu angka nih. Sini ada berapa? 6. 2. Berarti ini sampai sini ada berapa angka? 3. 3. Sampai sini? 10. Sampai sini? Sampai sini? 26. 26. Berarti 20 itu ada di mana? 81. Nah, 81 sampai 8. 5. Berarti itu mediannya ada di sini toh. Nah, dari sini kamu cari tepi bawah itu berapa tepi bawahnya. Dari ini tepi bawahnya berapa? 8. Nah, ketemu tepi bawahnya 8 1. N-nya tadi apa? N ini biasanya apa? N. Lambang N itu apa? N. Kerap lo N ini metu terus lo N. N. Malah kembali. N ini biasanya lambangnya apa? N ini piro ini? Angka dari apa? Dan itu melambangkan jumlah. Berarti ini setengah kali Jumlah. Nah, ini tadi apa di modulnya? Apa ini? Iya, nak. Dari mau saya mau ngisi mau. Kan ada keterangan nih di modul, ada keterangan nih di modul. Cari Dulumu kena perasaan. mau itu dibuka loh. Median. Next. Mending nurun gitu. Apaan? Aduh metu meneh. Sama bos capek. Mending gue nurun Rizal deh. Kayaknya disita Pak Syahid. Mediannya ada. Nah, terus next. Nah, iya Apa tuh. iki? Ini dia kurang iso. Sopor. Oh, kenapa Pak? Dek napa? Nah, ini kan median toh. Apa ini? TB ini kita Pak. Udah, sing ini. Mana? F gede ini loh. F gede, F gede Frekuensi. Nah, frekuensinya berapa? 4. Frekuensi itu apa? Frekuensi kumulatif. Frekuensi Kumulatif. Nah, kumulatif dari apa? Sekelas Sebelum median. Nah, berarti ini nek dijumlah kok sampai sini tuh berapa frekuensi ini? 26. Sampai sini. Sebelumnya loh, ada kata sebelumnya loh. Kan sampai sini toh, mediannya sampai sini toh. Iya toh? Iya. Dan nek sampai sebelumnya ini berapa berarti? Kan berarti dijumlah sama 14. Betul. Hah? 14. Iya itu 14. Berarti
setengah dari 40 dikurangi 4 dibagi ini apa frekuensi. Frekuensi ini berapa? 12 Nah, dikali C C-nya di sini apa? Keberatan. P. P P. Itu apa? Interval. Berarti dari sini sampai sini itu berapa? 81, 82, 83, 84, 8. Berarti berapa? 5. Nah, dikali 5. Wes ketemu. Berarti setengah sangka 40. 20 20 tuh. Ya no, setengah ke 40 Oh kan iya tadi 20. 20. Terus bagi 2 nah gini F iki ayo lah 14 kuwi. Heeh. Iya ta, Pak? Heeh. Berarti 20 ngeten. Piye Oh, to? iya, ya. Ini lho. Ah. Terus bagi bagi Besok. Oke. Yang mana? Pak HP ku delik nih. Hmm. Ya. Ya. HP ku lek nira. Ya. Tigo garap. belum mboten nyekel. Lagi jiro lupat lah kowe ning kantonganmu HP-ne sapa? Nah, roset dulu Pak sing akeh. Roset. Aman toh? kecil banget ya Ribet kok Pak Ya Allah. ini FMEP. Heeh. Ini jangan dijawab. Jadi kan tadi toh TB ini tadi apa? Tepi Tapi bahannya bawah. Kan di sini media nih. iya. Nah, tepi bawahnya berapa? 81. Oh, 81. Terus FM. Kalian pin niki. FM yang ini kan? Nggih. Nah, FM-nya itu frekuensinya berapa? Frekuensi. Nah, Pin niku napa Pak? Ini apa Pak? panjang toh pene? Nah, oh, panjang betul. Panjang berarti niki. Bukan. Nah, niki panjang kelasnya kan 10. Ini Pak, Pak ini apa? Niku panjang maksudnya berapa? Panjang kelasnya itu 10 tuh. Ini loh. 81 sampai 85 ini berapa? Dihitung 81. Oh, 81 gitu. 81, 82, 83, 4, 8, 5, itu 5. Heeh. Nah, ini juga berapa kan dihitung. Atau nggak pakai DO? Yang niki napa Pak tadi? Di situ apa? Frekuensi kelas frekuensi kelas media. Nah, Yang kelas 14 tadi. kelas mediannya mana? Tengah-tengah ini. 81 Nah. Kok nek ra mudeng? yang men Hah? Kok Loh kok? kayak meme. ini dikurangi Heeh. 20 kurang 14? 6 6 bagi 12? 6 bagi 12. Main 2. Hmm. 6 bagi 12. Aku harus kalkulator. 3 Heeh, 0,5 berapa? Median apa medium kan? Ininya TB-nya 83. Iya. Tepi bawah. Berarti 81 Oh, 81. Betul. Di sini tadi loh. Iya Pak, ada tersebut. Nah, ini kan 73, tapi bawahnya berapa? 0,5. 0,73. berarti jadi berapa di sini? 0,5. Berarti 72 0,5. Oh, 72,5. Nah, 81 jadinya 8. 80,5. Aku mau bener loh ya. Oh, 0,5 nya berapa? 0,5. Oh, setengah dikali panjangnya piro? Oh, berarti piro setengah 5. Selesai. Oh, saka iki ora TB-ne iki piro mbok tulis kene. Kan iki sing nah, tapi TB-mu coba cekan di sini. Setengah dhuwur kono kok. Oh, yang lembar selanjutnya kan ada caranya. Nah, tinggal ditulis di situ. Medium apa median? Di modusmu, medianmu. Ini loh, tengok ini loh. Tengah, mediannya berapa ini? Nilai tengah. Bawahnya berapa? Nah, nek 73, tapi bawahnya berarti berapa? 72, nah nek ini 81, tapi bawahnya berarti berapa?
Ini modulmu mana dulu? Ini kan? Tengok nih ya. Ini kan dia di bawahnya berapa? 70? 3 atau ini tengah-tengahnya? Tapi bawahnya berapa? Nah, ini 81 sini. Oke, 3 menit lagi. Dihitung. Terus dihitung. 80 setengah. Ini 40 per 2. Iya. F-nya itu F-nya kan dibaca. Kamu enggak apa-apa. Frekuensi kumulatif. Sebelum kelas Nah, berarti ini kelas medianya di sini. Sini kan? Iya. Kumulatif kan jumlah. Lah ini frekuensi jumlahnya berapa? 5, 6, Jadi 1, 3. 13, 14. 13. Maaf Pak. Itu 14. Nah, sini FM. hmm, Frekuensi kelas media. Itu semua. 40. kelas medianya ini Oh, no. berarti 12. Terus dicek ini panjangnya tuh di modulnya mana? Set. Nah, ini 8. dicek ini. Kan dari ini tadi 7. Ini berapa tuh? 7 toh. Dihitung Berarti dari jumlah. sini. Jumlah di sini. Ini 73 sampai 79 ini berapa? 3, 73. 5. Kira selesai nanti dari situ. Yuk, gas. Aku kira 80. Ya, tambah dulu atau kali dulu? Kali dulu. Itu mah biasa. 40 bagi 2. 20 kurangi 14. 6 bagi 12. Sip. Kali 5. 2,5 tambah 80,5. Ya, selesai. 20 kini. Ini selesai. Ini kelompok. Sangka 36. Berarti sangka 36 Iki? sama 42 tadi. Ya udah. 42 toko kene no. Iya, 10 ini. 10 toh. 42 iya. Nanti perkara lah. Oke, waktunya habis ya. Jadi kan tinggi badan iki 42. Ya kan, 42. Jam 15.15. 48,5. Iki data median kelas sih apa? Jadi banyak yang goblok. Hah? Nanti yang maju 2 kelompok ya. Permasalahan 1 sampai permasalahan 3. Permasalahan 1 sampai permasalahan 3. Yang permasalahan 4 hotsnya setelah itu. 1 sampai 3 sudah? 1 sampai 3 sudah? Nah, 1 sampai 3 loh. Udah toh? Oke, yang mau maju dulu siapa? Mumpung yang masih 1 sampai 3. Dibagi sih, dibagi sih. Iya, ini dibagi sih 20. Ini dihitung dulu. Dibagi dihitung iki sih. 20 kurang 14, 6 bagi 12 ini 6. Bukan. Dihitung dulu. Belum sing sudah selesai. Yang gampang aja, yang 1 sampai 3 aja. Nah kan 20. Kan yang enak. Yang 4 nanti yang kelompok lain. Kan yang sulit yang ini toh. Jadi median datanya ini. Nah, jadi banyak siswa yang
Bawa pangkat untuk kelas dikurangi 26. Hitungnya dari mana berarti? mikirnya di sana nomor mikirnya Ini oke yang diminta apa untuk sini di bawah apa? 0,5 kali Di atas enggak? di atas berarti Enggak. Enggak dihitung ini, Cak. 0,5 Heeh. ditambah Betul tuh? 82 Belum berarti. Kok kamu maju yang ini, weh? Yang ini. Lah itu saya 4 ini. limone kene nek kepala 13 ben lain nih. nah berapa 13 apa 4? 60 setengah ditambah tambah 2,5 lho. Setengah karo setengah Pak. Itu ya. Oke, yang maju 1 2 3 toh. salah Yang 1 2 3 aja. 4 kan enggak ini? 4 nanti kelompok lain. oh iya yang 4 enggak Kelompok lain, kelompoknya Nia. oh ini enggak Ini kelompoknya Nia. Kamu maju yang ini. Yuk. Maju. pakai HP Kok majunya aku harus maju, Pak? Nanti yang menanggapi sini lagi. Ya ini. Aku sing operasi. Oke, yang maju kelompok 1 untuk permasalahan 1 sampai 3. Oke, di sini ya presentasi ini. Moderatornya sini. Presentasinya di sini. Dan tidak nutupi TV. Di depannya situ. Pas wong telu kan maca siji-siji. Di situ. sini Ben kelihatan. Jejer. Nah, lagi. Jejer sing lurus. Rito jejer sebelah sana. Sini, sebelah sana. Di sini nutupi TV nih. Sel, geser sel. Nah, Rito ben oke. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan 1. Dalam galaksi Bima Sakti terdapat matahari dan 8 planet. Coba kamu urutkan dengan urutan pertama matahari, kemudian selanjutnya planet pertama yang paling dekat dengan matahari, dan seterusnya. Kira-kira coba kamu jawab pertanyaan berikut. 1. Berdasarkan jarak, jika matahari merupakan urutan pertama, posisi tengah merupakan planet apa? 2. Satu apa? 1. Mars. Oke, ada yang jawabannya berbeda, kelompok lain? Jawabannya Mas, kelompok Melati? Mas, kelompok semuanya indah? Nah, sama, yuk. Yang 2. kedua? Berdasarkan besarnya dari matahari dan 8 planet, manakah yang menepati posisi tengah jika diurutkan dari paling besar, yaitu Venus? Venus, kelompok Melati? Mawar Melati, kelompok Melati? Bumi, kelompoknya? Beda-beda ya dari ukurannya ya? Oke, nanti coba kita cek lagi. Terus? Apakah nilai tengah artinya sama dengan membagi 2 sama besar, yaitu sama? Sama. Kelompok Melati? Sama. Kelompok semuanya indah? Sama. Sama. Yo, lanjut permasalahan 2. Gantian. Permasalahan 2. Ari, Bunga, Koko, Didi, Ellen merupakan 5 orang bestie di kelasnya. Mereka diminta untuk berbaris berdasarkan ketinggian dari yang paling pendek sampai paling tinggi. Siapakah yang berada di tengah? Didi 165 cm. Oke, sip. Yang kelompok Melati? Jawabannya yang di tengah siapa? Pidi, tidak ada Pidi. Kelompok semuanya indah? Didi sama, yuk. Permasalahan 3. Tentukan median dari jumlah uang THR tersebut. Nomor 1 jawabannya 100.000. Siapa itu? Raihan. Karena begitu sulit. Oke. Terus Nomor 2. jika tambah 1 orang lagi
Jika ada satu orang anak yang bergabung yaitu Hari dengan jumlah uang THR sebesar 120.000, maka berapa mediannya? 110.000. Oke. Melati sama? Sama. Oke. Jadi untuk nyari nilai tengah median untuk data ganjil dan genap kira-kira sama apa beda rumusnya? Tadi? Beda. Oke. Oke, terima kasih untuk kelompok Mawar, tepuk tangan kelompok Mawar. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Mawar. Oke. Nah, untuk permasalahan keempat yang soal HOTS-nya. Silakan yang mau maju ke depan. Silakan yang mau maju ke depan. Jika media dan kelas. Ini. Silakan ke depan. Kelompok Mawar, Melati. Coba moderatornya. Coba. HP-nya yang mati. Ya tinggal 6 menit. Oh ya. Sabar, bednya dua. Hah? Oh, doanya apik men. Oke, perkenalan dulu. Oh, set. Mic-nya. Iya. Ah, gini betul. Perkenalkan, saya mewakili kelompok Melati akan mepresentasikan permasalahan 4. Permasalahan 4. Bapak Hangga adalah guru matematika di SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar. Beliau baru saja melaksanakan ulangan harian di kelas 12 MM dan 12 TI. Nilai yang didapat siswa sangat beragam. Beliau menyajikan data tersebut ke dalam data distribusi kelompok untuk kelas 12 MM dan histogram untuk 12 TI. Bapak Hangga telah membuat kesepakatan dengan siswa bahwa siswa yang nilainya di atas dari nilai tengah maka akan mendapatkan coklat. Berapa coklat yang harus dibawakan Bapak Hangga untuk kelas 12 MM dan 12 TI? Ya. Penyelesaian. Tulis rumus media. Mi sama dengan TB plus N bagi 2 kurangi F per FM kali P. 2. Tentukan komponen untuk mencari median. Kelas 12 mm, TB 81, N 40, FK 14, FME 12, P 5. Kelas 12 TI, TB 48,5, N 50, FK 20, FME 12, P 7. 3. Substitusikan komponen median ke dalam rumus kelas 12 mm Mi 80,5 ditambah 40 bagi 2 dikurangi 15 sama dengan 6 dibagi 12 kali 5 sama dengan 83. Kelas 12 TEI 48 ditambah 50 dibagi 2 kurangi 20 sama dengan 5 dibagi 12 dikali 7 sama dengan 50,91. Oke, Ustaz ganti. Jadi median data kelas 12 mm sama dengan 83. 12 TI sama dengan 50,91. Jadi banyak coklat yang harus dibawa Pak Hangga untuk kelas 12 mm sama dengan 14.
12 TI sama dengan 18. Sekian untuk kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Melati. Oke, silakan kembali. Ini sebenarnya ada sebentar ini wifi-nya rada bermasalah. Tetheringnya nggak connect ya. Saya coba tak restart dulu. Oke. Sama nunggu restart ini berarti setelah ini tadi kan setelah presentasi tadi kita akan lanjut ke post test. Siapkan dulu untuk kertasnya, mengerjakan post testnya itu nanti waktunya 10 menit seperti kemarin. Nanti dikirimkan ke Google Drive ya. Oke, disiapkan dulu kertasnya itu. Dikerjakan di bawah LKPD itu enggak apa-apa kan daripada. Tolong. Gak malah. Ini untuk soalnya Pak Angga kirim di grup. Ini kisi-kisinya seperti yang tadi pembelajaran dan yang di grup. Bentar, ini internetnya sedikit tidak bersahabat. Sudah tethering. Oke. Bisa dicek untuk post testnya. Sudah? Sudah siap semua? Belum. Sudah siap semua? Belum. Sudah? Sudah belum? Sudah belum? Irfan sudah, Pan? Sinyalnya lama. Iya, tadi ini laptopnya Pak Anggawe bermasalah. Padahal tethering nanti. Nanti kamu tulis nama, kemudian nomor absen dan kelas, dikerjakan sendiri. Ini untuk post test pribadi ngecek kemampuan tadi. Soalnya yang pertama ini, apa itu median, data tunggal data kelompok. Dan kemudian yang kedua seperti yang tadi, waktunya 10 menit bisa dimulai dari sekarang. Oke, dikerjakan sendiri di kertasnya masing-masing. Nah itu, ya. Nah, nanti dipoto seperti kemarin.
cet cet cet. Mana? Semuanya indah, semuanya indah. Semuanya. Harusnya untuk HP San. Ya sudah, bisa langsung dikumpulkan. Isan sudah selesai, bisa dikumpulkan lagi. Ya. Ya, sip. Ini ya. Ini aja. Gitu. Kan belum selesai nggak apa-apa. Bertulis. Memang waktunya terbatas. 5 menit. Oke, ini 5 orang sudah mengirim jawabannya. Sip. Yang lain silahkan menyusul. Mending aku silang HP deh. Selfie. Siapa sih ngirim foto selfie? Sudah semua? Bentar, Pak. Oke. Nggak apa, masih 2 menit. Ayo udah. Oke, sudah semua? Sudah? Oke, sudah semua. Kita, kalau sudah ya? Sudah, terima kasih. Kita sudah ke refleksi. Tidak terasa semakin dingin, oh ternyata kita sudah di puncak pembelajaran ini. Refleksi pembelajaran hari ini kita tadi belajar tentang apa? Sip, median, data apa dan data apa? Nilai tengah dari data tunggal dan data kelompok. Jadi nyari untuk yang data tunggalnya ganjil dan genap ternyata apa? Beda. Kalau kelompok ternyata kita harus mencari dulu apa? TB tadi apa? Tapi bawah. Terus nyari apa lagi? N? Jumlah. Kemudian frekuensi. Terakhir? Interval. Itu panjangnya tadi. Nah, seperti yang di PowerPoint ini ya, bisa kalian lihat tadi kita belajar tentang nilai tengah median, histogram untuk yang HOTS-nya, tabel distribusi frekuensi juga, median data tunggal dan median data kelompok. Oke. Mantap ya.
Ditutup. Terakhir ada kata-kata hari ini yaitu, jadi kenapa tadi awal Pak Angga berikan video motivasi, karena terkadang di tengah jalan kita kehilangan motivasi. Saat seperti itu coba lihat ke belakang, kita bisa sadar betapa jauhnya kita sudah melangkah, seberapa besar energi dan waktu yang sudah kita korbankan. Ini dari Jeremy Pauline. Setelah ini dari ada Fajar yang tidak ada. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan tidak? Nanti terakhir silahkan isi lagi, Pak Angga share di grup tentang motivasi yang kemarin Pak Angga isi. Kan kemarin sudah tuh, ternyata motivasi kalian semakin meningkat. Nah dengan hari ini apakah semakin meningkat, semakin lucu dan menyenangkan, itu nanti silakan diisi. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Kalau tidak, ini mari kita sudahi pembelajaran hari ini. Silahkan dipimpin berdoa, karena tadi sudah di awal dengan berdoa, kita akhiri dengan berdoa. Di tempat duduk, siap gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jam terakhir, silahkan bisa langsung pulang.